Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika akan mengulas sedikit tentang strategi pembelajaran kooperatif. Saya sendiri Karmila Utami dengan NIM T 2019-7040 akan mengawali presentasi pada kali ini, yaitu pertama akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran kooperatif, kemudian karakteristiknya, dan prinsip-prinsip strategi pembelajaran kooperatif itu sendiri. Kemudian penjelasan yang pertama adalah bagaimana pengertian strategi pembelajaran kooperatif itu sendiri. Strategi pembelajaran kooperatif adalah suatu bentuk pembelajaran atau suatu model pembelajaran yang di dalamnya mengutamakan siswa-siswi yang berkelompok-kelompok, yang mengutamakan kelompok-kelompok. Jadi, guru dalam menilai siswanya dalam model pembelajaran ini adalah melalui mereka dituntut untuk mencari nilai, dituntut untuk mengerjakan tugasnya secara berkelompok-kelompok, jadi tidak individu. Nah, di dalam berkelompok-kelompok tersebut, siswa-siswi dapat menggali potensinya, potensi sosial, potensi pengetahuannya, bagaimana kerjasama mereka dalam suatu tim tersebut, dan bagaimana mereka mencari nilainya mereka sendiri dalam suatu tim tersebut. Jadi, pengertian strategi pembelajaran ini adalah di mana siswa-siswi dituntut untuk bagaimana menjalin sosial, bagaimana menjalin kerjasama, bagaimana menjalin siswa-siswi yang berkelompok dalam suatu kelas. Yang kedua adalah karakteristik strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran secara tim, di mana siswa dalam suatu kelas tidak hanya dituntut untuk mencari nilai secara individu ataupun mandiri, tetapi mereka juga dituntut untuk bagaimana mencari nilai dengan cara bekerja sama dengan temannya, sehingga jalinan sosial bisa terbentuk dalam tim ataupun kelas tersebut. Kemudian, didasarkan pada manajemen kooperatif, di mana dalam suatu tim tersebut butuh strategi bagaimana siswa-siswi agar bisa mencapai tujuan pada masing-masing tim. Nah, kemudian kemauan dalam bekerja sama, di mana masing-masing siswa juga harus mempunyai kemauan dalam bekerja sama sehingga terbentuklah kerjasama yang baik, sehingga terbentuklah kerjasama yang terjalin baik dalam suatu tim tersebut, sehingga tujuan mereka juga bisa tercapai. Nah, yang terakhir adalah keterampilan dalam bekerja sama, di mana keterampilan ini akan dibentuk oleh siswa-siswi yang mempunyai keterampilan dalam bekerja sama sehingga jalinan mereka antar siswa ke siswa lain bisa terjalin dengan baik. Ketiga adalah prinsip-prinsip strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif, di mana siswa dalam suatu kelas harus mengetahui apa yang akan dilakukan oleh mereka untuk mencapai tujuannya mereka, sehingga perlu siswa untuk menjalankan perilaku-perilaku yang positif dalam suatu tim tersebut. Kemudian yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Penting sekali tanggung jawab perseorangan dalam suatu tim tersebut, sehingga terjalin komunikasi yang baik yang akan mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Nah, dengan model berkelompok ini atau dengan model tim ini sehingga akan membuat siswa lebih sering bertatap muka dengan temannya masing-masing sehingga terjalin jiwa sosial mereka. Kemudian partisipasi dan komunikasi. Nah, ini berhubungan dengan interaksi tatap muka juga, karena dengan interaksi tatap muka terjalin komunikasi dan partisipasi mereka. Bagaimana melihat lingkungan mereka, bagaimana mengkomunikasikan diri mereka kepada lingkungannya,
sehingga terjalin sosial yang baik dalam tim tersebut. Selanjutnya, evaluasi proses kelompok penting sekali dalam tim tersebut untuk membuat langkah selanjutnya bisa lebih baik dari langkah yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enda Alfiana, NIM T 2019-7031. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran kooperatif. Kelebihannya yang pertama, melalui strategi pembelajaran kooperatif, siswa tidak selalu tergantung kepada gurunya, akan tetapi menambah kepercayaan, kemampuan berpikir, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide dengan kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide orang lain. Yang ketiga, dapat membantu anak untuk respek kepada orang lain dan menyadari segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaannya. Yang keempat, dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Yang kelima, merupakan suatu strategi pembelajaran yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik serta kemampuan sosial. Yang keenam, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. Yang ketujuh, dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. Yang kedelapan, dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Kekurangannya, yang pertama, ciri dari strategi pembelajaran kooperatif itu adalah siswa yang membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa teaching yang efektif, maka dibandingkan dengan pengajaran langsung dari guru, bisa jadi cara belajar yang demikian, apa yang seharusnya dipahami atau dipelajari tidak pernah dicapai oleh siswa. Yang kedua, penilaian yang diberikan didasarkan pada hasil kerja kelompok. Namun, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi setiap individu siswa yang diharapkan. Yang ketiga, keberhasilan strategi pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode yang cukup panjang. Yang keempat, melalui strategi pembelajaran kooperatif, selain siswa belajar bekerja sama, siswa juga belajar bagaimana membangun kepercayaan diri. Yang kelima, sangat tidak rasional kalau kita mengharapkan secara otomatis siswa dapat mengerti dan memahami filsafat cooperative learning. Akibatnya, keadaan yang demikian akan mengganggu iklim kerjasama dalam berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiana Anggraini dengan NIM T 2019-7005. Di sini saya akan menjelaskan dua hal, yakni langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif dan upaya memecahkan kasus pembelajaran kooperatif. Baik, untuk yang pertama, yaitu pembentukan kelompok, di mana pembentukan kelompok ini disesuaikan dengan strategi pembelajaran kooperatif, di mana guru membagi siswanya menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 siswa, di mana di dalamnya itu berisi campuran yang ditinjau dari kemampuan sosial, kemampuan pembelajaran, serta jenis kelamin. Untuk yang kedua, yakni guru dan siswa menetapkan siapa yang berperan sebagai pembaca dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Sebelum pembelajaran dimulai, seorang guru wajib memberitahukan 3 hal aturan dasar dari pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama adalah tetap berada di dalam kelas. Yang kedua adalah menanyakan pertanyaan kepada kelompok sebelum menanyakan kepada guru. Dan guru di sini
memberikan umpan balik kepada siswa agar siswa tersebut atau siswa-siswa dalam kelas tersebut tidak terjadi konflik. Begitu. Untuk yang ketiga yakni pembicara membacakan ringkasannya selengkap-lengkapnya atau secara terperinci, di mana di sana juga memaparkan tentang ide-ide pokok di dalamnya atau memasukkan ide-ide pokok di dalamnya. Sementara itu, si pendengar wajib menyimak apa yang dijelaskan atau dipaparkan oleh si pembicara, agar apabila ada ide-ide pokok yang kurang benar, maka si pendengar bisa menyanggah atau membenarkan apa yang disampaikan itu. Atau seumpamanya gini, ada presentasi menjelaskan tentang ide pokok tentang hal ini dan itu salah, maka si pendengar itu wajib menyanggah apa atau wajib membenarkan apa yang salah tersebut agar arahnya itu tidak salah gitu. Untuk yang terakhir, guru menyimpulkan atau guru menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh si pendengar. Di sini guru memberi kesimpulan akhir dari pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh si pembicara tadi, agar materi ini lebih jelas lagi atau lebih jelas dimengerti oleh si pendengar atau para siswanya. Dan seorang guru di sini juga memberi nilai kepada si pembicara atau kelompok yang maju untuk pertama kali. Itu adalah langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam strategi pembelajaran kooperatif. Selanjutnya yakni upaya memecahkan kasus dalam pembelajaran kooperatif. Di dalam pembelajaran kooperatif ini pasti ada permasalahan seperti perbedaan pendapat, konflik di antara si pembicara dan si pendengar, dan lain-lain. Jadi di sini saya akan memberikan upaya-upaya pemecahan masalah dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama yakni kerjasama tim. Karena di sini sistemnya adalah sistem kelompok, jadi kerjasama tim itu sangat diperlukan. Kalau tidak, nanti akan terjadi konflik di antara kelompok tersebut. Maka hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Yang kedua harus memiliki kemampuan untuk menguasai materi, di mana di sini sistemnya adalah tanya jawab pemaparan materi. Jadi si pembicara wajib menguasai materi yang akan dijelaskan pada pertemuan itu agar nanti apabila ada penanya atau apabila ada yang menyanggah, kita bisa menjawab dengan semaksimal mungkin. Begitu. Dan untuk yang ketiga yakni harus mampu memahami. Ini untuk si pendengar ya, harus mampu memahami, mendengarkan, dan menyimak materi yang diberikan oleh pembicara gitu. Seumpama si pembicara menjelaskan tentang hal ini, jadi kita sebagai pendengar harus menyimak agar nantinya kita mendapat sesuatu itu tidak sia-sia begitu. Dan yang terakhir yakni guru harus mampu menjadi fasilitator. Fasilitator artinya itu pemandu dalam pemaparan materi itu, agar tidak ada konflik antara si pembicara dan si pendengar. Nanti apabila tidak ada fasilitator, tidak ada guru di sana, maka akan terjadi konflik, perbedaan pendapat. Dan guru di sini akan menjadi jalan tengah agar tidak terjadinya seperti itu dan agar mendapat jawaban dari sesuatu yang dikonflikkan itu, begitu. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.